Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita melaksanakan kegiatan rutin kita yang kita lakukan di setiap 2 pekan sekali. Di hari Selasa pagi ini kita membahas bersama-sama hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki hadis ke-15 dari kitab Arba'in. Dikatakan di hadis ke-15 ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Hadis rawahu al-Imam Muslim. Di dalam beberapa teks hadis tentang hadis ini maknanya sama tapi ada yang berbeda-beda. Nah, kalau di hadis kita yang di kitab kita itu adalah yang pertama falyakul khairan aw liyasmut. Nanti ada yang diawali dengan falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah. Jadi memang berbeda-beda. Jadi ada yang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetamunya. Tetapi di beberapa teks hadis ini ada yang pertama memuliakan tamu, kemudian tetangga berkata baik, ada yang berkata baik, tamu, tetangga, tapi semuanya maknanya sama, yaitu 3 hal. Di sini di hadis ini, di hadis Abu Hurairah ini riwayat Imam Muslim, ada 3 hal yang dikatakan oleh Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tentunya di dalam hadis ke-15 ini, sepertinya tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan, karena memang ada 3 tema yang perlu untuk kita bahas agak sedikit mendetail setiap tema-tema tersebut. Jadi tidak langsung kita selesaikan satu pertemuan, mungkin 3 pertemuan. Yaitu yang pertama, di pertemuan pertama ini kita akan membahas siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Pada pertemuan selanjutnya mungkin beriman kepada memuliakan tetangga dan juga selanjutnya memuliakan tamu. Karena memang tema-tema ini sangat penting untuk kita bahas di dalam hadis ke-15 ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan itu yang pertama dikaitkan dengan lisan. Bahwa Allah SWT dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman kepada Allah dan hari akhir dikaitkan dengan berkata yang baik atau diam. Berarti kata para ulama, memang iman itu berkaitan dengan lisan kita. Lisan juga menunjukkan keimanan. Jadi ada kaitannya antara iman dan juga dengan lisan. Oleh karena itu, di dalam hadis lain, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, dari Abu Hurairah juga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, dari keindahan agama Islam seseorang, dia akan meninggalkan apa yang bukan urusannya. Artinya dia tinggalkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Harus kita berhati-hati sebagai orang yang beriman di dalam berucap, di dalam bertutur kata. Orang yang beriman itu illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang diucapkan oleh seseorang kecuali akan ada yang mencatatnya.
Jadi semua yang kita ucapkan itu akan tercatat dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya sebagai orang yang beriman, dia akan sangat berhati-hati di dalam berbicara. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak beriman seseorang atau iman seseorang itu tidak lurus. La yastaqimu imanu abdin, tidak lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya lurus. Wala yastaqim qalbuh, dan tidak akan lurus hatinya hatta yastaqima lisan, sampai lurus lisannya. Ini dikaitkan antara hati dan lisan dikaitkan juga dengan iman. Jadi iman itu tidak akan lurus sampai hati seseorang lurus. Dan hati tidak mungkin lurus sampai lisannya lurus. Ini menunjukkan bahwa begitu erat hubungan antara iman dengan lisan. Lisan dan iman tidak bisa dilepaskan. Dan ini merupakan satu kaitan yang erat. Makanya Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini tentunya jelas antara kaitan lisan dan juga iman. Lisan juga menjadi sumber keselamatan seseorang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, waktu itu Uqbah ibn Amir pernah bertanya kepada Rasul. Qultu ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan keselamatan? Apa sih keselamatan itu? Bagaimana sih kunci keselamatan itu? Qala amsik alaika lisanak. Maka Rasulullah bilang sambil memegang lidahnya, amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Jaga lisanmu, engkau akan selamat. Nah, ini menunjukkan luar biasa menjaga lisan ini menjadi salah satu keselamatan kita. Banyak orang tidak selamat gara-gara lisannya. Sering orang Arab suka mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Jadi luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya mengingatkan kepada kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menjaga lisannya. Karena apa? Karena memang lisan ini yang menjadi salah satu penunjuk lurusnya hati, dan lurusnya hati menunjukkan lurusnya iman. Dan seseorang itu banyak atau orang banyak yang tidak selamat baik dari keimanannya dan juga tentunya dari amalnya karena lisannya. Makanya waktu Uqbah bin Amir tadi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana supaya saya selamat? Bagaimana kunci keselamatan? Amsik lisan, jaga lisannya. Maka tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa lisan ini memang tidak bertulang, tapi bahayanya luar biasa, lebih tajam daripada pedang yang membahayakan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna akhwafa, ini, maaf, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Kata Rasulullah, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling aku takutkan yang terjadi pada umatku ini adalah kullu munafikin alimul lisan. Setiap orang munafik yang pinter di dalam berbicara. Artinya ada orang yang munafik atau orang yang tidak beriman tapi tidak bisa bicara. Kurang pandai, kurang lihai di dalam berbicara, itu memang berbahaya. Allah tidak suka, Rasul tidak suka. Tapi lebih berbahaya lagi dan lebih tidak disukai lagi, yang tentunya bahayanya akan menimbulkan lebih, yaitu ketika orang yang imannya tidak bagus, pintar berbicara. Artinya dia bisa bermain lidah, silat lidahnya pintar atau bermain tutur kata yang bagus-bagus, ini berbahaya. Kenapa? Karena mudarat yang ditimbulkan oleh orang yang pandai bicara, wah ini dikhawatirkan sama Nabi Muhammad. Sampai beliau mengatakan, Inna akhwafa ma akhafa ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Orang yang munafik dan ahli di dalam berbicara, ini ditakutkan sekali oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akan menimbulkan banyak mudarat, menimbulkan fitnah yang banyak. Dikatakan bahwa
lidah itu lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Dikatakan oleh Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal fitan, fa innal lisan fiha mithlu waq'is sayf." Takutlah kamu, hati-hatilah kalian terhadap fitnah daripada lisan. Sungguh lisan itu lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Makanya begitu besar Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Karena lisan ini mudaratnya sangat luar biasa. Lisan itu di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan lisan itu selalu ditegur oleh anggota tubuh lainnya setiap hari. Artinya Rasulullah ingin menggambarkan kepada kita bahwa lisan itu diwanti-wanti, ditegur terus oleh anggota tubuh yang lainnya dengan mengatakan, dikatakan oleh Rasul, idza asbaha ibnu Adam, apabila masuk di waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha, sesungguhnya anggota tubuh semuanya tukafirul lisan. Dia mengingkari lisan, dia menegur lisan. Fatakulu ittaqillah fima, dikatakannya ittaqillah fina. Lisan, takwalah kalian, takwalah kamu kepada Allah. Kata anggota tubuh, wahai lisan, berhati-hatilah kamu terhadap kami. Takutlah kamu kepada Allah atas kami. Kenapa? Fa innama nahnu bik, karena kami ini selalu ikut denganmu. Kenapa? Karena kalau kamu idastaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, wahai lisan, kami semuanya akan lurus. Wa in wajta, tapi kalau kamu wa in wajata, itu kalau kamu bengkok atau tidak lurus, maka wajatna, maka kami pun akan tidak lurus. Itu kata anggota tubuh yang lain. Jadi setiap pagi itu tangan misalkan dia berbicara kepada si lisan. Wahai lisan, hati-hati, bertakwalah kamu kepada Allah. Berhati-hatilah sikapmu terhadap kami. Kalau kamu lurus, kami akan lurus. Tapi kalau kamu bengkok, wahai lisan, kami pun akan bengkok. Nah, ini adalah menunjukkan begitu besar lisan ini kedudukannya di dalam anggota tubuh kita dan juga begitu kuat kaitannya dengan keimanan. Misalkan apa? Nah, ungkapan seperti tadi. Misalkan ada seseorang yang di pagi hari, misalkan salah satu di antara kita bilang misalkan ini, aduh saya ini kurang sehat. Maka ketika dia mengatakan kurang sehat, misalkan dia berbicara bohong. Padahal dia sehat. Dia bilang saya ini kurang sehat. Kenapa? Oh, tangan saya sakit, padahal saya tidak sakit. Maka otomatis tangan itu pura-pura seperti sakit. Secara otomatis. Ya, atau dibilang saya ini sedang meriang. Tiba-tiba seluruh badan seakan-akan menggigil. Padahal tidak menggigil. Kenapa? Karena berbohong. Makanya kata anggota tubuh, awas engkau kalau nggak lurus, kami pun tidak lurus. Kalau kau bilang sakit, semua anggota tubuh pura-pura sakit otomatis. Akan menunjukkan kepura-puraan untuk mendukung bahwa apa yang dikatakan oleh lisan sakit, betul. Gitu. Maka ketika si lisan ini jujur, kami pun akan jujur. Oh, kami sehat. Maka seluruh anggota tubuh ditampakkan dengan kekar, dengan menunjukkan kesehatan. Begitu maksudnya. Jadi, kata anggota tubuh, hai lisan, hati-hatilah kamu. Kalau kamu berbohong, mau nggak mau kami ikut berbohong. Tapi kalau kamu jujur, kami akan jujur. Kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu belok atau tidak lurus, kami pun tidak lurus. Ini menunjukkan begitu besar peran lisan ini. Dan ketahuilah, orang yang banyak berbicara, dia akan banyak beban. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik atau diam. Kenapa disuruh diam, tidak banyak berbicara? Karena memang orang yang banyak bicara itu akan menjadi beban. Dikatakan di dalam hadis Ummu Habibah, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu kalami bani Adam alih. Setiap pembicaraan yang dibicarakan oleh manusia akan menjadi beban untuknya. La lahu, dikatakan tidak menimbulkan manfaat, tapi akan menimbulkan beban untuknya. Jadi kullu kalami bani Adam alih la lahu. Kata Rasulullah, setiap perkataan yang kita ucapkan
itu akan menjadi beban kita dan tidak membawa keuntungan, bahkan menjadi kerugian untuk kita. Kecuali illa amrun bima'ruf au nahyun an munkar au dzikrillah. Kecuali ketika kita mengucapkan yang mengandung kebaikan, menyuruh amrun bil ma'ruf, menyuruh pada kebaikan, au nahyun an munkarin, atau mencegah kemungkaran, au dzikrullah, atau berzikir kepada Allah. Itu baru tidak menjadi beban. Tapi kalau pembicaraan selain yang mengandung kebaikan atau menyuruh pada kebaikan, mencegah kemungkaran dan mengandung zikir, maka itu akan menjadi beban untuk kita. Semakin kita banyak bicara, semakin banyak beban kita nanti hisab kita di yaumil qiyamah. Makanya Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Karena diammu itu akan menguntungkanmu nanti di yaumil qiyamah. Tapi kalau kamu banyak bicara, sungguh tidak ada orang yang beruntung karena banyak bicara. Kecuali banyak bicaranya tadi mengandung tiga hal. Yaitu mengandung amal ma'ruf, menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, atau mengandung zikrullah. Ini oleh karena itu jangan terlalu banyak bicara. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Kemudian banyak berbicara juga menjadi kesatnya hati. Hati ini menjadi kaku, hati ini menjadi mati, hati ini menjadi keset. Kenapa? Karena banyak berbicara. Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, la tuksirul kalam. Jangan kalian banyak berbicara. La tuksirul kalam. Jangan kalian banyak berbicara. Bi ghairi dzikrillah. Selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau banyak berzikir, tentunya itu sesuatu yang dianjurkan. Atau menyuruh pada kebaikan, sesuatu yang dianjurkan. Atau mencegah pada kemungkaran, disuruh. Itu merupakan yang dianjurkan. Tapi kalau perkataan itu tidak banyak, perkataan itu tidak mengandung zikir, tidak mengandung amal ma'ruf nahi munkar, la tuksirul kalam. Jangan banyak bicara. Kenapa? Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah, karena banyak bicara yang tidak mengandung zikrullah, qaswah lil qalb. Jadi katakan qaswatun lil qalbi. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Karena orang yang banyak bicara selain amal ma'ruf nahi munkar, zikir adalah menyesatkan atau bikin kesat, bikin mati hati. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Ketahuilah, orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang memiliki hati yang kesat, hati yang mati. Itulah. Jadi matinya hati karena banyak bicara. Tentunya selain pembicaraannya mengandung zikir, amal ma'ruf nahi munkar. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan sedikit bicara. Berkata yang baik atau diam. Jadi perintah itu kenapa? Karena kalau banyak bicara dan tidak mengandung kebaikan, maka itu akan menyesatkan atau mengesatkan hati, mematikan hati. Kemudian juga tentunya siapa yang banyak bicara, yang tidak mengandung zikrullah, amal ma'ruf nahi munkar, ini khawatirkan akan terjatuh pada perbuatan dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, man kasura kalamuhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasurat dunubuh. Siapa yang banyak bicara, banyak terpleset, banyak terkeluar dari kalimat kebaikan. Kalau kita terlalu banyak bicara, itu akan terjatuh pada kesalahan di dalam berbicara. Waman kasurat saktuhu, dan siapa yang banyak kesalahan dalam bicaranya, kasurat dunubuh. Dunub atau dosa-dosanya akan banyak. Waman kasurat dunubuh kanatin naru awla bih. Kata Umar bin Khattab, siapa yang banyak dosanya, neraka lebih pantas baginya. Jadi, semakin kita banyak bicara, dikhawatirkan semakin banyak terpeleset lidah kita. Itu akan menyebabkan dosa. Dan banyaknya dosa tentunya menyebabkan orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, Rasulullah mengatakan bahwa terbanyak orang masuk ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisan. Karena tidak bisa menjaga lisan. Sampai Nabi mengatakan, wahal yaqubbun nas finnar ala wujuhin au ala hanajirihim illa khasaidu alsinatihim. Dikatakan, wahal yaqubbun nas.
Apakah kamu tidak tahu bahwa banyak orang yang dilemparkan finnar di dalam neraka ala wujuhim, yaitu banyak orang-orang yang dimasukkan ke neraka dengan wajah-wajah mereka dan juga dari ubun-ubun mereka, illa kecuali hasaidu alsinatihim, kecuali karena hasil perbuatan lisan mereka. Artinya Rasulullah mengatakan banyak orang yang masuk neraka gara-gara perbuatan lisannya. Maka wajar sekali kalau Nabi bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan Rasulullah SAW, kalau orang yang banyak diam, tidak banyak bicara, justru Rasulullah mengatakan, oh, dari riwayat Sahli bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, "Man yadhmanni li." Siapa dikatakan man yadman li, siapa yang memberikan jaminan kepada aku ma baina lihyatai, di antara dua ini, di antara dua bibirnya ini, ya, di antara dua bibir ini, niscaya akan aku jamin dia masuk ke dalam surga. Artinya siapa yang bisa menjaga lisannya, siapa yang bisa menjamin lisannya untuk tidak berbicara kecuali yang baik, aku jamin dia akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tidak terlalu banyak bicara. Makanya Nabi bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau diam. Kenapa kita disuruh banyak diam? Tadi karena dengan banyak bicara akan mematikan hati, banyak bicara akan banyak kepleset di dalam pembicaraan yang menyebabkan dosa. Banyak bicara ini juga nanti akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ada terbanyak karena tidak bisa menjaga lisan karena terlalu banyak bicara. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW atau dikatakan Allah itu benci kepada orang yang terlalu banyak bicara, asar-sarun. Nah, disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, asar-sarun, yaitu asar-sarun adalah orang yang terlalu banyak bicara. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di dalam hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci kepada orang-orang yang sarsarun. Siapa itu ya Rasulullah al-sarsarun? Katanya al-sarsarun itu adalah orang yang terlalu banyak bicara. Bicaranya tidak mengandung manfaat, tidak mengandung amal ma'ruf nahi mungkar, tidak mengandung zikir, tapi banyak berbicara. Ini Allah tidak suka kepada mereka yang banyak berbicara. Makanya Nabi menginginkan kita supaya kita dicintai oleh Allah, faliyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau banyak diam. Bahkan kalau kita baca riwayat tentang Rasulullah SAW itu lebih banyak diam daripada berbicara. Bahkan di dalam penjelasan para ulama, karena sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah banyak diamnya, tapi ketika dia berbicara, dia pasti berbicara yang baik. Dikatakan tawilus sum, Rasulullah itu banyak diamnya daripada bicara. Kalaupun berbicara, sangat singkat, padat, tidak bertele-tele. Makanya di dalam hadis Sahih Muslim, bu'itsu bijawami al-kalim. Aku diutus oleh Allah dengan jawami al-kalim. Artinya pembicaraan yang singkat tapi padat dan berisi. Artinya tidak bertele-tele. Rasulullah, makanya kalau kita belajar tentang hadis, salah satu hadis, ciri-ciri hadis dhaif atau salah satu ciri hadis lemah, itu bisa dilihat dari panjangnya hadis tadi. Kalau ada sebuah hadis yang sampai selembar, dua lembar, itu kebanyakan hadis dhaif. Kecuali hadis tadi berisikan cerita. Kalau ada cerita itu lain panjang. Tapi kalau perkataan Nabi yang panjang itu tentunya kebanyakan riwayatnya lemah. Nah, ini ada satu dua hadis yang panjang tapi isi cerita. Seperti hadis yang membunuh 99 orang itu cerita, jadi panjang. Atau hadis Isra Mi'raj itu cerita. Tapi kalau perkataan Nabi jarang yang panjang. Panjang akan diperiksa dan kebanyakan itu dhaif. Karena Rasulullah tidak suka dengan berbicara yang panjang-panjang. Rasulullah SAW itu kalau berbicara singkat, padat. Dan Rasulullah lebih banyak diam. Maka Nabi bilang, kenapa kok Rasulullah banyak diam dan kalau bicara singkat padat? Karena memang ciri-ciri orang yang beriman itu kalau dia berkata yang baik atau diam. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kemudian
pembahasan yang terakhir, apa sih kata-kata berkata yang baik? Kan dalam hadis ini, man kana yu'minu bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Nah, kata-kata baik ini apa? Tentunya kata-kata yang baik ini adalah kata-kata yang mengandung amal ma'ruf nahi mungkar atau zikrullah. Tetapi kalau mau berbicara pun ada cara yang baik. Ada metode atau kaedah baik di dalam Al-Quran. Ini bisa kita lihat kata-kata yang dianjurkan kalau kita berbicara, yang dianjurkan dalam Al-Quran itu dengan cara yang baik. Karena ada juga isi pembicaraannya baik, tapi cara penyampaian tidak baik, ini pun tidak menjadi tidak sempurna. Ini ilmu yang akan saya sampaikan bagus, tapi saya cara menyampaikannya tidak bagus, maka ini akan mengurangi isi daripada materi yang akan kita sampaikan. Jadi kata-kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik, maksudnya adalah baik dari segi isi, baik dari cara menyampaikan. Ini yang dianjurkan. Rasulullah SAW itu isi yang beliau sampaikan pasti adalah baik karena wahyu. Dan cara Rasulullah menyampaikan pun bagus sekali, baik. Karena akan sempurna kebaikan itu bila isinya baik dan cara menyampaikannya pun baik. Ada orang yang menyampaikan isinya baik, tapi caranya tidak baik. Ini akan menjadi masalah juga. Atau caranya baik, tapi isinya tidak baik. Ini juga tidak betul. Nah, kita kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan terlalu banyak bicara. Kalaupun bicara, hendaklah bicara itu yang baik. Bagaimana baik? Isinya baik, cara menyampaikannya pun baik. Itu yang dianjurkan di dalam penjelasan hadis Rasulullah SAW. Bila kita melihat Al-Quran, ada kata-kata yang ayat-ayat Al-Quran yang mengandung cara untuk menyampaikan kebaikan itu. Di antaranya, ini ketika berbicara tentang Al-Quran, tentang kata-kata baik. Yang pertama, hendaklah kalau kita berkata, hendaklah ma'rufah. Ma'rufah, mengandung ma'rufah. Apa itu ma'rufah? Mengandung kebaikan. Allah berfirman, dikatakan di dalam Al-Quran, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Hendaklah katakan kepada mereka dengan perkataan ma'rufah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ya, di ayat 5, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ucapkanlah kepada mereka dengan tutur kata ma'rufah. Apa itu ma'rufah? Yang mengandung kebaikan. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5. Begitu juga yang kedua mengandung sadida. Apa itu sadida? Mengandung kebenaran. Hendaklah kalau kita berbicara mengandung kebaikan. Yang pertama ma'rufah. Yang kedua sadida, artinya kebenaran, tidak bohong. Seperti di dalam Al-Quran sering kita dengar, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Itu surat An-Nisa di ayat ke-9. Dikatakan falyattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wal yaqulu, dan ucapkanlah qaulan sadida. Qaulan sadida adalah perkataan yang benar, perkataan yang tidak mengandung kebohongan, perkataan yang benar, qaulan sadida. Jadi yang pertama qaulan ma'rufa, mengandung kebaikan, qaulan sadida, perkataan yang mengandung kebenaran. Ini ayatnya juga ya sering kita dengar di khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Artinya benar. Yang ketiga yaitu baligha, yaitu hendaklah mengandung baligha. Apa itu baligh? Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Jadi kalau kita berbicara hendaklah yang pertama ma'ruf, ya, mengandung kebaikan. Kadang-kadang ada sebuah kebenaran tapi ini nggak baik nih kalau kita sampaikan. Itu ada bab seperti tadi. Tidak setiap kebenaran itu baik untuk kita sampaikan. Kita lihat kondisinya nggak bagus. Misalkan apa? Ketika kita berbicara tentang sebuah kebenaran, tapi kondisinya nggak ma'ruf nih, kondisinya belum pas. Maka kita misalkan, kita mau berbicara tentang kelebihan sedekah. Sedekah itu bagus, pahala-pahala sedekah itu bagus. Itu benar. Tapi kalau kita ungkapkan di depan orang-orang miskin, itu tidak ma'ruf. Itu tidak pas. Itu akan membuat orang-orang miskin akan bersedih. Begitu hebat pahala orang yang bersedekah, tetapi dia tidak punya uang.
Maka ini kalimatnya betul, benar, kebenaran, tapi kurang ma'ruf, kurang pas, kurang baik, kurang tepat disampaikannya. Itu harus ma'rufah. Kita harus lihat kondisi, oh ini pas nih, bagus ma'rufah. Yang kedua, yang mengandung sadida, kaulan sadida. Artinya betul, benar pembicaraan. Jangan sampai kita berbicara yang mengandung kebohongan. Yang ketiga, baligha. Ya, ini tentunya kalimat baligha ini bisa kita buka surat An-Nisa di ayat 63. Allah katakan di situ, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha atau qawlan baligha. Qawlan baligha itu adalah ucapkan kepada mereka perkataan yang singkat, padat dan mudah dimengerti. Nah, ini wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ajaklah mereka bicara secara perlahan, katakan kepada mereka perkataan yang uh, berkena atau berbekas kepada jiwa mereka. Artinya ucapkanlah perkataan yang difahami oleh mereka sehingga bisa berbekas di dalam jiwa mereka. Itu disebut kaulam baligh. Jadi pas kalimat yang kita ucapkan dengan audiens yang kita ajak bicara, benar. Yang ketiga harus mudah dimengerti. Kadang-kadang ada juga materinya bagus. Yang kita ajak bicara pas, isinya pas dengan orang yang kita ada bicara, tapi kurang dimengerti. Kesana kemari pembahasannya terlalu panjang sehingga tidak balik. Jadi harus kaulam balik. Itu adalah kata-kata yang baik berdasar Al-Quran surat An-Nisa ayat 63. Kemudian kaulan karima. Apa itu karima? Tidak merendahkan orang. Jadi kalau bicara kaulan karima. Ini di dalam Al-Quran wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ini tentang surat Al-Isra ya. Ayat 23 berbicara tentang bakti sama orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Allah telah menetapkan kepada kita untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan terhadap orang tua, hendaklah kita berbuat baik. Apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia tua, lalu salah satu di antara mereka atau keduanya, maka ucapkanlah dengan perkataan yang lemah lembut, wala tanharhuma, dan jangan menghardik mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada mereka berdua qawlan karima. Perkataan-perkataan yang memuliakan mereka. Muliakan mereka. Mungkin mereka sudah usia tua, sudah lanjut usianya. Tapi tetap ucapkanlah dengan mereka dengan ucapan-ucapan yang memuliakan. Jangan merendahkan mereka. Ini kalimat kaulan karimah. Jadi kalau kita bicara dengan orang itu, jangan kita suka merendahkan orang yang di depan kita. Seandainya mereka ini orang tidak mengerti, tetap jangan direndahkan. Muliakan mereka. Wakul kaulan karimah. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang memuliakan orang. Ini yang disebut perkataan baik. Jadi yang pertama kaulan ma'rufah, yaitu saya ajak bicara dan nyambung pembicaraan materinya cocok dengan apa yang saya ajak bicara. Saya ketika bicara dengan orang yang suka dengan handphone, bicara dengan bab yang berkaitan dengan handphone. Itu orang akan suka. Ketika orang itu suka dengan mobil, bicara tentang mobil, itu orang suka. Jadi gaya kita harus sesuai dengan yang diajak bicara. Sadida, jujur, jangan mengandung kebohongan. Baligha, gampang dimengerti, mudah difahami. Dan karima, yaitu memuliakan orang yang diajak bicara. Jangan suka meremehkan orang, walaupun orang itu bodoh yang kita ajak bicara. Seorang ustadz misalkan, mengajar murid-muridnya yang masih nol ilmu, tetap tidak boleh direndahkan. Karena kaulan karima itu harus memuliakan. Diajak bicara dan orang itu akan suka ketika dimuliakan. Tentunya tidak secara berlebihan yang sesuai dengan yang intinya kaulan karima ini jangan merendahkan orang sehingga menjadi tersinggung tentunya. Kemudian kalimat maisura juga ada kaulan karima tadi dalam surat Isra ya. Kemudian ada kaulan maisura. Apa itu kaulan maisura? Disebutkan juga dalam surat An-Nisa ayat 29 ya atau mungkin ya Al-Isra ini dikatakan faqul lahuma qaulan maisura. Maka katakanlah kepada mereka dengan ucapan maisura
yang pantas dan tidak menyinggung. Nah, ini maisura, pantas dan tidak menyinggung. Kalimat itu tidak menyindir, tidak menyinggung orang yang diajak bicara. Jadi kaulam maisura. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra. Kemudian juga mengandung layyina. Layyina itu lemah lembut. Ini kan cerita waktu Nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk menghadap Firaun. Maka Allah katakan idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai Musa dan Harun, berangkatlah kalian menemui Firaun dan ucapkanlah di depan Firaun itu qawlan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut. Di dalam surat Thaha ayat 44. Ini menunjukkan kalau kita bicara pun hendaklah mengandung kelemah lembutan. Maaf, walaupun yang kita ajak bicara ini, Masya Allah, ahli maksiat. Kata para ulama, tidak ada orang yang lebih maksiat melebihi daripada Fir'aun. Fir'aun yang mengaku Tuhan. Ini maksiatnya luar biasa. Togo, telah melampaui batas. Tapi saat itu Allah bilang, wahai Musa dan Harun, bersikap lemah lembutlah. Lembutlah kamu dalam berbicara. Wa qula lahu qawlan layyina. Apalagi terhadap saudara-saudara kita, maka jangan kita bicara kasar, keras. Kenapa? Karena memang fitrah seorang manusia, kita semua akan suka apabila orang mengajak bicara dengan lemah lembut dibanding orang yang keras, kasar berbicara dengan kita. Itu adalah berkata yang baik di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah sakila. Apa itu sakila? Inna sanulki alaika qawlan sakila. Ini surat Muzammil ayat 5. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Apa itu qawlan thaqila? Perkataan yang mengandung kebaikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya, ketika kita berbicara, hendaklah mengandung perintah Allah, mengandung perintah Rasul, atau larangan Allah, larangan Rasul. Artinya mengandung syariat. Maka yang tadi dikatakan, ini adalah perkataan yang baik. Kalau dia berbicara, bicara itu mengandung agama. Kalau dibicara, mengandung nasihat. Kalau bicara, mengandung ajakan untuk kebaikan. Kalau berbicara, mengandung larangan untuk mencegah kemungkaran. Itu disebut kaulan. Apa? Disebut sakila. Yaitu kaulan sakila. Hendaklah kalau kita bicara, walaupun kita bicara bisnis, maka jangan ditinggalkan. Selipkan kalimat-kalimat yang mengandung agama. Kita bicara tentang seorang guru umum, misalkan saya mengajar matematik, masukkan di dalam pengajaran kita kepada murid-murid kita kaulan tsaqila, yaitu yang mengandung syariat. Bisa sekali matematik dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah, berkaitan dengan syariat. Bicara politik, masukkan agama, semua pembicaraan hendaklah kaulan tsaqila, hendaklah mengandung yaitu syariat. Kalau kita berbicara sebagai seorang muslim, dimanapun kita bicara, di kantor, di jalan, maka usahakan kalau kita sedang berbicara, ngobrol, maka masukkan di situ unsur-unsur agama. Inilah yang disebut perkataan yang baik. Jadi, kalau menurut Al-Quran, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kamu berkata yang baik atau diam. Tentunya di sini yang pertama kita disuruh banyak diam kecuali mengandung zikir amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau mau berkata yang baik, maka berkatalah yang ma'rufah, yaitu mengandung kebaikan. Yang kedua, sadida, yaitu jujur. Yang ketiga, baligha, artinya mudah difahami, mudah dimengerti. Yang ketiga, yang keempat, karima, artinya kalau kita bicara, muliakan lawan bicara kita. Yang kelima, maisuro, yaitu pantas dan tidak menyinggung pembicaraan kita dengan orang yang kita ajak bicara. Yang keenam, layyina, lemah lembut. Yang ketujuh, sakila. Itulah perkataan yang baik menurut Al-Quran. Insya Allah kita semuanya bisa menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dengan menjaga perkataan kita dan berkata yang baik atau diam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan hadis ke-15 di poin yang pertama, di tema pertama. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang masih hadis 15, tema yang kedua itu siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangga atau tamu. Silakan. Darul.
Jazakallah Ustaz atas kajian yang telah sampaikan. Baik, karena masih ada waktu, maka kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada seluruh jamaah untuk dapat secara langsung menyampaikan pada Ustaz atau menitipkan kami melalui chat untuk kami bacakan. Silakan terus pada seluruh jamaah. Oke, izin Ustaz. Jadi ada titipan pertanyaan Ustaz dari Bapak Ahmad Suhaidi. Sebelumnya mohon maaf bertanya di luar tema. Izin bertanya, rukun khutbah Jumat berlaku untuk khutbah pertama saja atau khutbah kedua juga? Jika pada khutbah kedua, jika pada khutbah kedua rukunnya tidak terpenuhi, misalnya tidak berwasiat takwa, apakah perlu melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat sebagai gantinya? Mungkin itu dulu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, memang di dalam khutbah Jumat ini memang ada aturannya. Tidak seperti ceramah biasa ya. Kalau ceramah biasa itu kan bebas, tidak ada aturannya. Bagaimana tata cara itu tidak ada di dalam khutbah biasa atau ceramah umum. Tetapi kalau di dalam Jumat memang ada syarat persyaratannya untuk khutbah Jumat. Bila tidak dipenuhi, maka khutbah Jumat itu dianggap batal, dan bila batal, maka kata para ulama, maka dia termasuk batal Jumatnya, maka disuruh mengulang. Nah, bagaimana? Yang pertama tentunya pembahasan khutbah Jumat ini panjang, tetapi secara singkat pertanyaan tadi, apakah persyaratan khutbah pertama juga harus ada di khutbah kedua? Karena kita tahu khutbahnya itu ada dua khutbah. Kata-kata khutbah itu, yang pertama kita mengucapkan salam, lalu kita duduk. Setelah itu kita berdiri mulai khutbah. Nanti kita akan duduk lagi di antara dua khutbah lain, ada di antara dua khutbah ada duduknya. Itu duduk itu masuk rukun. Kemudian berdiri lagi. Baru khutbah. Ini namanya khutbah kedua. Jadi khutbah pertama dengan khutbah kedua itu masuknya. Lalu menurut mazhab Syafi'iyah dikatakan khutbah yaitu syarat yang, ini menurut mazhab Syafi'i karena di dalam empat mazhab ini sedikit berbeda. Kalau menurut Imam Syafi'i, rukun khutbah yang pertama adalah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atau innal hamdalillah. Yang kedua, bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus ada solawatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, itu sudah rukun kedua. Yang ketiga, wasiat takwa. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pokoknya wasiat takwa. Nah, wasiat takwa, hamdalah, salawat, dan wasiat takwa itu di khutbah pertama dan kedua. Jadi ini di khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi hamdalah, salawat, wasiat takwa di khutbah pertama dan khutbah kedua. Lalu rukun yang keempat ini hanya di yang pertama. Apa itu? Yang pertama saja. Membaca ayat di salah satu khutbah. Jadi boleh di khutbah pertama cukup, khutbah kedua tidak usah baca ayat. Atau di khutbah pertama tidak baca ayat, tidak apa-apa. Tapi di khutbah kedua harus baca ayat. Jadi membaca ayat salah satu rukun khutbah. Tetapi boleh dibaca di khutbah pertama atau khutbah kedua. Kemudian membaca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini boleh dibaca di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Tapi tidak menjadi rukun di kedua-duanya. Dan doa bagi orang mukmin dalam urusan akhirat. Baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Jadi yang menjadi rukun di khutbah pertama kedua, hamdalah, sholawat, dan wasiat takwa. Di luar itu seperti membaca ayat, doa untuk muslimin, dua kalimat syahadat, ini boleh di pertama saja, kedua tidak apa-apa. Tidak dibaca ini. Atau di kedua, di pertama tidak dibaca, diperbolehkan. Jadi yang rukun, menjadi rukun di khutbah pertama kedua, hamdalah, sholawat, dan wasiat takwa. Kalau di wasiat takwa misalkan tidak dibacakan di khutbah kedua, ya memang kata mazhab Imam Syafi'i harus ngulang sholat zuhur. Nah, jadi ini yang kita pegang di dalam mazhab
Al-Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Secara singkat ya pembahasannya itu ya. Jazakallah Ustaz. Mungkin kalau di apa namanya Ustaz, kalau jamaah kita kan termasuk mungkin saya Ustaz. Kalau Ustaz Jumat itu kan selalu kadang ngantuk Ustaz ya. Jadi sebenarnya sedikit tiduran gitu. Jadi kalau sebenarnya kita juga harus benar-benar apa namanya sudah memperhatikan ya Ustaz ya. Memperhatikan jangan sampai Ya, ternyata lewat. syarat-syarat ada yang kurang gitu ya, ada yang kurang ya Ustaz. Ya. Jadi mungkin juga jadi Ya, kekurangan. itu memang betul. Harus diperhatikan. Kadang-kadang kita bilang, wah ini jangan nggak baca. Padahal kita ketiduran, kelewatan. Nah, ini mesti apa berhati-hati. Jadi kita makanya, maaf, kalau kita tahu nih yang ceramah Ustaz dan dia ngerti, sebenarnya itu sudah tenang. Tapi kalau saya ini penceramah baru, terus dia juga maaf ya, belum sebagai Ustadz bukan gitu, atau baru. Nah itu kita harus hati-hati itu. Karena tapi kalau sudah kita kenal ustadznya, kita sering dengar dia khutbah rapi, ah itu nggak usah kita was. Mungkin kalau nggak dengar wasiat apa aja jangan ketiduran itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Mungkin ada izin Ustaz, ada titipan pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Nyoman Maulana. Izin bertanya, bagi yang profesinya sebagai marketing, agak ngeri-ngeri sedap, khawatir yang diucapkan terlalu berlebihan atau bahkan tidak benar. Nah, kalau Rasulullah SAW dulu bagaimana teknik marketingnya ya Ustaz? Itu Ustaz, silakan Ustaz. Iya benar, marketing ini tentunya yang pertama pasti banyak bicara ya. Terus yang kedua, nah ini yang dikhawatirkan kalau kepleset memberikan keterangan tentang produknya itu dengan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan yang ada. Nah, ini tentunya sepakat seluruh ulama, semua yang mengandung dusta, semua yang tidak benar artinya berbohong itu kena hukum dosa. Walaupun dia sedang memasarkan produknya supaya laku, tetap hukumnya dosa karena itu termasuk berbohong. Jadi yang mengandung kedustaan, kebohongan itu tentunya adalah perbuatan yang haram dan dikhawatirkan tentunya marketing dengan cara yang tidak betul, artinya produknya tidak seperti itu tapi dia angkat, dia berbohong, ini tentunya sudah termasuk perbuatan yang haram, dikhawatirkan akan mengurangi keberkahan rezekinya. Jadi tetap sebagai seorang marketing silakan bicara dan bicaranya itu tentunya tidak termasuk yang bahasa kita terlalu banyak bicara mengurangi keimanan, tidak. Kenapa? Karena itu pembicaraan yakni yang dikatakan dalam hadis tadi kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari keindahan agama seorang muslim meninggalkan apa yang tidak ada penting, tidak ada urusan, tidak ada keperluan untuk banyak bicara, dia banyak bicara itu baru tidak bagus. Tapi ini karena ada keperluan, karena dia sedang dagang, karena dia sedang memasarkan produknya, mau nggak mau harus banyak bicara. Nah bicaranya itu termasuk hal yang diperbolehkan. Dan itu bukan bicara yang sia-sia. Yang dikatakan banyak bicara yang menyebabkan kesat hati, Bapak mana yang tadi menyesatkan hati dan berbahaya dan tidak manfaat dan bakal banyak hisab. Ketika berbicara tidak ada faedah. Tapi kalau membicarakan tentang produk yang diingin jual, itu tentunya hal yang bagus, diperbolehkan. Pembicaraan itu tidak termasuk dilarang. Tetapi yang dilarang itu adalah kedustaan, kebohongan, maaf ada unsur dengan sengaja berbohong. Ini yang dilarang dalam Islam. Jadi ya marketing tetap harus jujur. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam berdagangnya tadi, Nabi Muhammad sangat-sangat menghindari kedustaan. Karena Rasulullah bilang man ghassana falaysa minna. Siapa yang ada menipu, berbohong, itu adalah bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kalau bagaimana caranya, riwayat banyak yang menyebutkan, ada yang mengatakan Rasulullah SAW betul-betul datang waktu membawa dagangan Khadijah. Karena Rasulullah itu kan waktu berdagang yang terkenalnya adalah saat membawa dagangan Khadijah yang ditemani dengan Maisarah. Waktu itu Rasulullah SAW berjagang, apa kata Maisarah? Sungguh wahai Khadijah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih berakhlak, lebih jujur daripada Nabi Muhammad. Dari waktu itu belum jadi Nabi tentunya ya, karena memang masih usia 25 tahun. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih jujur, lebih baik, lebih dari segalanya, melebihi Muhammad. Bahkan kata Maisarah, waktu kami berjalan, kami tidak merasakan panas. Selama perjalanan berbeda dengan kafilah-kafilah lain. Seakan-akan awan mengikuti kami.
Dan ketika kami sampai di tempat dagangan di Syam, begitu cepat orang menghampiri Muhammad dan langsung laku. Dan aku tidak pernah melihat kebohongan di dalam dagangnya. Bahkan orang-orang itu melihat Nabi Muhammad waktu itu langsung mengetahui ini orang jujur. Jadi memang gelar Al-Amin bagi Nabi sebelum jadi Nabi itu bukan hanya ngetop di Mekah saja. Tapi waktu Rasulullah SAW masuk ke Syam, dagang, itu orang udah tahu ini orang jujur. Sehingga begitu cepat, begitu percaya orang membeli dagangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada riwayat mengatakan Rasulullah mengatakan ini modalnya sekian, kalian beli dengan lebih kalian yang mau kalian beli terserah. Ini modalnya dari Mekah, saya bawa misalkan 10 dinar. Silakan lebihkan apa namanya barang ini kau kasih berapa. Ada yang mengatakan seperti itu. Intinya kejujuran. Kejujuran itu ditampakkan oleh Nabi dan orang-orang Syam yang ingin membeli tahu betul kalau jujurnya Nabi Muhammad. Sehingga dagangannya begitu cepat. Orang istilahnya setengah yang biasanya sebulan baru selesai kembali ke Mekah, ini setengah bulan sudah selesai. Kenapa? Karena kepercayaan, kejujuran yang diakui oleh para pembeli tadi, orang-orang yang di Syam. Sehingga kejujuran Nabi Muhammad itu yang menyebabkan cepatnya laku dagangannya dan juga tentunya dengan kejujuran berkah. Subhanallah. Marketing ketika dia dengan berucap dengan jujur dalam artian tidak mengandung dusta, insya Allah tidak mengurangi rezeki. Kadang-kadang kan kita mah kalau saya tidak berbohong kayaknya nggak laku ini. Atau kalau saya jujur apa adanya nanti nggak laku. Nah, sebenarnya tidak juga. Karena Rasulullah SAW itu sangat jujur di dalam berdagang dan ternyata laku luar biasa. Enggak, saat itu khusus Nabi. Tidak, Rasulullah tidak pernah mengatakan ini khusus untuk saya. Kalau jujur dagang saya laku. Kalau kalian jujur tidak laku, tidak mungkin. Itu adalah merupakan syariat yang umum untuk Rasul dan juga untuk kita. Maka marketing silakan berbicara seperti kebutuhannya, tapi usahakan jangan ada unsur bohong. Insya Allah dengan kejujuran kita, kita akan diberikan keberkahan dan dibuka rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi misalkan ini produk yang setahu saya, misalkan kalau memang saya tahunya yang terbaik ini, ya ini silakan saja kalau memang saya tahunya itu. Tapi kalau kita sudah tahu ada produk yang lebih baik, maka tidak boleh kita katakan yang terbaik ini, yang lain tidak baik, ini tidak boleh. Setahu saya, kalau memang betul-betul saya hanya tahu yang ini yang baru dan ini terbaik, menurut saya yang terbaik itu silakan saja diungkap, menurut saya ini terbaik. Sementara ya saya tahu saat ini terbaik itu silakan saja. Tapi kalau kita sudah tahu ini bukan yang terbaik, tapi kita kan ini yang terbaik, tidak ada lagi yang lebih baik dari ini produk yang fulan menyalahkan, ini tentunya mengurangi berkah dan khawatir ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena mengandung kedustaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bagi jamaah, apabila masih ada pertanyaan, kami persilakan. Jadi 1-2 pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, Ustaz, mungkin dari saya boleh, Ustaz. Tapi di luar tema, Ustaz, mungkin yang apa sekarang lagi apa namanya lagi terjadi saat ini yang terkait Oh ya, dengan silakan. yang Gaza Palestina, Ustaz. Ini kan saya minta Pak Ustaz pesan-pesan pesan-pesan pada kita lah, pada saya mungkin terkait dengan kondisi Gaza Palestina sekarang. Apalagi sekarang itu kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kita kompak. Saat ini kayaknya seperti terpecah, Ustaz ya. Malah sampai ada yang salah satu mungkin yang jamaah yang apa namanya tertentu yang mereka justru menyudutkan para mujahidin seperti itu. Nah, dari ini sekarang minta pada Ustadz pesan apa yang harus kita sikapi terhadap kondisi Palestina Gaza ini, Ustadz, dan dengan pertentangan yang ada perpecahan di kami ini, Ustadz, terima kasih, Ustadz. Iya, yang pertama tentunya kalau kita bicara Palestina, kita harus bicara tentang saudara ya. Karena memang di dalam Al-Quran seperti surat Al-Hujurat ayat 10 kan sudah jelas. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah.
tidak lain dan tidak bukan orang mukmin dengan orang mukmin itu adalah bersaudara. Bahkan persaudaraan kita dengan orang mukmin itu tidak dibatasi dengan wilayah, tidak dibatasi dengan daerah, tidak dibatasi dengan negara. Bahkan itu sudah lintas negara. Dimanapun di atas muka bumi ini orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah saudara kita. Bahkan persaudaraan ini sama Nabi itu diibaratkan seperti satu badan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu dalam berkasih sayang, dalam lemah lembut seperti satu badan. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, tada'a sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Maka seluruh anggota tubuhnya itu akan merasakan sakit dan meriang, tidak bisa tidur. Artinya persaudaraan kita itu seperti satu tubuh. Ketika tangan kita sakit, maka seluruh anggota tubuh itu akan merasakan sakit dan merasakan tidak bisa tidur, meriang karena sakit di satu anggota tubuh. Begitulah kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang muslim yang menderita, kita harus merasakan penderitaan itu. Ini langsung Al-Quran dan Rasul yang membicarakan itu. Tidak dibatasi oleh negara. Palestina ketika mereka mengeluarkan air mata, kita pun harus merasakan kesedihan mereka, harus merasakan penderitaan mereka. Itu adalah mukmin yang sejati. Jadi lepas, jangan bicara lagi tentang politik. Oh, itu karena urusan politik. Mau urusan politik, tidak urusan politik, mereka adalah mukmin, mereka adalah muslim. Jangan bicara lagi tentang berebut negara. Oh, itu adalah perebutan negara. Kita tidak bicara politik, tidak bicara negara. Bicara tentang umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keyakinan kita dan ini sudah dibentuk oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, persaudaraan kita. Tidak dibatasi oleh politik, tidak dibatasi oleh negara. Maka kalau ada yang berbicara tentang politik, bicara negara, kita sudah tidak bicara itu lagi. Ini kita bicara tentang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada yang mengungkit tentang, oh itu kan Syiah. Ini kalimat yang menyedihkan sekali, kalimat Syiah. Saya sendiri punya beberapa teman, waktu di Madinah kita ada teman-teman yang dari Palestina. Dan kita tanya tentang Palestina, apakah ada Syiah? Sulit kita cari orang Syiah di sana. Bahkan jujur kata mereka, mungkin kalau kita bayangkan di Indonesia, lebih banyak di Indonesia yang Syiah daripada di Palestina. Sangat sulit untuk cari kita Syiah. Oh katanya emas dari Syiah. Itu adalah kalimat-kalimat yang luar biasa berkaitan dengan muslimin, saudara-saudara kita di Palestina. Jangan kita hilangkan uh, keikutsertaan simpati kita dengan mereka gara-gara dibawa-bawa Syiah. Ini Syiah tidak. Sulit untuk kita jadi Syiah di sana. Ditambah lagi, oh di sana agidanya Asy'ari. Subhanallah. Apakah gara-gara Asy'arinya? Memang mereka itu Asy'ari, mazhabnya Syafi'i. Apakah karena Asy'ari lalu kita tidak simpatik, lalu kita biarkan kaum muslimin dibantai, kaum muslimin dibunuh? Ini adalah sesuatu yang naif sekali kalau kita bicara tentang persaudaraan kita. Nah, ini tentunya sekali lagi kepada mungkin ada ustadz-ustadz atau golongan-golongan tertentu yang tidak mau simpatik, silakan saja. Tapi jangan membawa orang muslim lainnya untuk tidak simpatik dengan saudara kita di Palestina. Kalau kita takut dengan ancaman Nabi, Rasulullah pernah bilang, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Siapa yang tidak perhatian terhadap orang muslim, siapa yang cuek, tidak mau tahu tentang urusan orang Islam, falaysa minhum. Dikhawatirkan kita bukan dari golongan mereka. Kita khawatir dikeluarkan dari kelompok Islam oleh Nabi gara-gara kita tidak memberikan perhatian kepada kaum muslimin. Ini adalah yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan perhatian dengan kaum muslimin, perhatian dengan hewan yang terdolimi saja. Subhanallah. Bukankah kita sering dengar hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim? Ada seorang wanita yang diazab, dikatakan udzibatil mar'ah bil hirrah. Wanita itu disiksa, diazab gara-gara kucing yang dipelihara tidak dikasih makan sampai mati. Disiksa itu kucing.
Begitu juga sebaliknya. Ada seorang laki-laki yang diberikan ampunan hanya karena memberikan minum seekor anjing. Seekor anjing diberikan minum, diampuni dosa-dosanya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Manusia. Belum lagi muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau saya sendiri, saya anggap orang-orang yang tidak simpatik dengan kaum muslimin Palestina atau mengajak untuk tidak simpatik dengan kaum muslimin Palestina dengan berbagai macam alasan, saya anggap orang ini mungkin kurang di dalam memahami kedudukan Palestina atau apalagi maaf sampai menyudutkan kaum muslimin yang terbantai, yang terbunuh. Mereka menganggap itu bukan mati syahid, itu mati konyol dan seterusnya. Ini karena orang-orang yang tidak mengerti. Dan yang kedua, wallahu alam, ada apa? Enggak, Sat, tapi ini orang pinter, orang ada. Ya, tidak setiap orang pinter pembicaraannya betul. Makanya kata Imam Malik, kullu qawlin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua perkataan orang bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka dia pintar dalam bidang lain, dia alim dalam bidang lain, tapi dalam bidang ini, dalam memberikan perhatian kepada muslimin Palestina, dalam bab Palestina dia tidak paham. Walaupun dia alim di dalam bab yang lain, ini kurang paham. Maka tinggalkan. Jangan kita mengikuti orang yang tidak paham dalam bab tertentu. Bab lain boleh kita ikuti, tapi bab ini tidak. Ini yang betul, ini adalah umat Nabi Muhammad, mereka adalah umatnya Rasulullah, mereka sudah bersyahadat, mereka umat Islam, bahkan waliyadzubillah kita lihat bagaimana. Yang terbunuh bukan tentaranya, tapi kebanyakan rakyat sipil, wanita, anak-anak. Kalau kita mendengar beritanya hampir 3.500 sekian dari anak-anak kecil yang sudah terbunuh secara syahid. Subhanallah. Kalau mereka tidak bisa meneteskan air mata, kalau mereka masih belum simpatik, saya khawatir mereka dikeluarkan dari umat Nabi Muhammad karena man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Maka kita jangan dengarkan, jangan pedulikan dengan kalimat-kalimat ini, yaitu masih banyak ada satu dua yang tidak setuju dengan perhatian kita kepada kaum muslimin, tetapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para orang-orang alim mengajak kita untuk perhatian kepada mereka. Ini yang kita ambil. Makanya kata Rasulullah SAW, man ya'is minkum fasayarah tilafan kathira alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian melihat banyak perbedaan di antara kalian, maka berpeganglah yang terbanyak di antara para ulama. Kalau ada satu dua ulama yang tidak setuju, tapi kebanyakan ulama setuju, ambil yang setuju. Banyaklah ambil sawadil a'zam, kelompok yang terbanyak. Oleh karena itu kita wajibannya terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang pertama perhatikan. Jangan tidak peduli dengan mereka. Berikan kepedulian kita dengan mereka. Ini adalah salah satu cara kita menunjukkan persaudaraan kita dengan kaum muslimin di Palestina. Yang kedua, berusaha untuk kita bisa membantunya dengan apa yang kita mampu. Kalau kita punya kekuatan, gunakan kekuatan kita untuk berbicara. Kalau tidak punya, maka kita bisa dengan lisan kita untuk berbicara. Saya tidak bisa, mungkin dengan share. Kita punya handphone, kita punya media massa, media elektronik, kita sebar. Media sosial kita sebar bagaimana keadaan mereka. Karena dengan tersebarnya kondisi mereka, juga tentunya akan menjadi penghalang bagi Israel untuk membobardir atau untuk melakukan semena-mena. Oleh karena itu mereka berusaha untuk memutus internet dan sebagainya supaya tidak tersebar apa yang mereka lakukan. Maka yang kita bisa sebarkan untuk membantu supaya kaum muslimin lebih menguatkan hati mereka dan juga membatasi Zion Israel untuk melakukan semena-mena. Kemudian yang ketiga yaitu bantu dengan harta kita kalau memang kita mampu kita sisihkan. Ini adalah satu hal sebagai tanda bahwa kita merupakan saudara. Sering kita mendengar hadis man nafasa an mu'minin kurbah nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Siapa yang mengangkat kesulitan seorang mukmin, Allah angkat kesulitannya di antara kesulitan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Ayo kita tolong, mereka adalah saudara kita. Kalau kita suka menolong mereka, insya Allah akan tolong kita. Yang terakhir paling tidak selipkan di dalam doa-doa kita untuk mereka. Karena doa ini adalah senjata yang paling ampuh. Doa silahul mukmin. Doa ini senjatanya orang mukmin. Ayo
kita bisa berdoa di rumah kita, di dalam ba'da salat kita. Doakan. Insya Allah kalau semua muslimin berdoa, tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Dengan doa-doa kita, Allah akan turunkan ajaib kekuasaan Allah di Palestina. Dan insya Allah Allah akan tolong mereka dengan doa-doa kita kaum muslimin. Itulah mungkin sikap kita yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Baik pada jamaah, mungkin karena waktu telah menunjukkan pukul 8.15, mungkin sebelum kajian ini ditutup, kami meminta kepada Ustadz untuk memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian. Silakan Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita bahas ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Dan insya Allah menjadi salah satu pembuka semua hajat-hajat kita, pemudah segala urusan kita, dan diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita muslimin di Palestina yang meninggal, semoga dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah, dimeninggalkan dalam keadaan syahid fisabilillah, yang terluka semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hartanya diporak-porandakan oleh Zionis Israel insyaallah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan lebih baik. Dan semoga muslimin Palestina diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kemantapan langkah-langkah mereka, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di tempat yang lain kita berdoa juga kepada Allah. Di sisi lain kita berdoa semoga Zionis Israel dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Diporak-porandakan persatuan mereka, dilemahkan kekuatan mereka, ditimbulkan rasa takut di dalam hati mereka, dan semoga Allah hancurkan sebagaimana mereka menghancurkan kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين خصوصا زاد إسرائيل وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم ودمر ديارهم ودمر ديارهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi, jazakallah Ustaz. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Syukran kasiran. Terakhir kami tutup. Baik, dengan ini izin Zoom ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.